Mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Mas Ari tahu kan? Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Setelah saya cari tahu lebih jauh tentang apakah benar Bani Saud itu keturunan Yahudi, justru saya menemukan banyak media-media besar yang menulis bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah Arab Saudi difitnah hanya mengirimkan kain kafan kepada masyarakat Palestina, sekarang ada lagi fitnahan baru, yaitu menganggap Arab Saudi ini, kerajaan yang berkuasa sekarang di sana, merupakan keturunan Yahudi. Mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Mas Ari tahu kan? Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Fitnahan ini disampaikan oleh seorang ustadz yang kita kenal dengan sebutan Ustadz Akhir Zaman. Awalnya saya juga cukup kagum lah dengan beliau ini karena menceritakan tentang akhir zaman. Tetapi setelah beberapa hal saya cek, banyak juga kejanggalan-kejanggalan dari ceritanya terkesan cocok logi dan mengada-ngada. Tetapi kali ini kita nggak usahlah fokus tentang ceramah akhir zamannya. Kita fokus aja ke fitnahannya yang mengatakan bahwa kerajaan Arab Saudi saat ini keturunan Yahudi sehingga tidak pro terhadap Palestina, pronya ke Israel. Wah, ini fitnahan yang sangat keji sekali. Coba kita simak dulu aja videonya, nanti saya akan bahas juga dari mana awal mula fitnahan ini muncul ke media, teman-teman ya. Coba kita lihat nih ya. Mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi. Mas Ari tahu kan? Saud ini, Alu Saud ini adalah keluarga Yahudi. Silsilah mereka kepada keluarga pedagang Yahudi dari Irak. Mereka datang dengan cara atas nama pedagang semacamnya, lalu penguasa kabilah yang ada mereka racuni, mereka bunuh. Bahasanya mereka datang, mereka racuni, lalu mereka bunuh katanya. Allahu Akbar, ini fitnah ini. Mereka dengan kejahatan mereka ya, dan kemudian perempuan Hijaz mereka nikahi, lahirlah anak. Dari anak-anak ini mereka bangun dinasti namanya dinasti Alu Saud. Dan ini yang kerajaan Arab Saudi sekarang. Pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington. Katanya ini diberitakan di Washington Post. Dan ini katanya pengakuan langsung dari Raja Faisal. Nanti kita cek juga ya, benar nggak? Sehingga keluar di Washington Post. Ya, apa kata Raja Faisal? Jangan ganggu orang Yahudi yang tinggal di Arab. Kita bisa kok hidup bertetangga dengan mereka. Buktinya kami adalah orang Yahudi. Kami keturunan Yahudi. Jadi nggak heran kalau hari ini orang-orang Arab Saudi itu cuek dengan yang terjadi di Palestina sekarang. Ya, bahkan mereka nangkapin malah siapa yang bawa. Saya sudah coba cari ya di Washington Post tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, tetapi nggak ada. Faktanya tidak ada yang saya temukan tentang adanya berita bahwa Raja Faisal mengaku dirinya dari keturunan Yahudi. Kalau Anda memang punya link berita tersebut, silahkan cantumkan di kolom komentar, nanti saya akan baca. Tetapi kalau nggak punya linknya, nggak punya beritanya, jangan marah kalau kita bilang Anda adalah pembohong. Ya kalau memang ada fakta datanya, kita tantang. Kita berikan tantangan kepada beliau. Silahkan paparkan datanya, artikelnya, atau jejak digitalnya. Ditunggu, kita tunggu. Semoga berkenan untuk memberikan jawaban secara konkret. Ditunggu, Ustaz. Itu ditantang sama Mas Heri Pras. Mana datanya? Bisa berupa website, video, apapun itu yang memperlihatkan resmi dari media Washington Post. Coba datangkan. Mana? Katanya kan yang memberitakan hal tersebut Washington Post. Pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington. Sehingga keluar di Washington Post. Kita tunggu aja, bisa nggak nunjukin berita resminya dari Washington Post? Apalagi yang sampai membuat fitnah, mereka datang, membunuh, meracuni. Wah, itu keji banget sih. Mereka datang dengan cara atas nama pedagang semacamnya, lalu penguasa kabilah yang ada mereka racuni, mereka dengan kejahatan mereka ya, dan kemudian perempuan Hijaz. Setelah saya cari tahu lebih jauh tentang apakah benar Bani Saud itu keturunan Yahudi, justru saya menemukan banyak media-media besar yang menulis bahwa tudingan Bani Saud merupakan keturunan Yahudi itu berasal dari Syiah. Jadi orang-orang Syiah yang menuduh seperti itu. Mari kita lihat ya fakta beritanya. Saya bicara berdasarkan data berita, bukan cuap-cuap ya, bukan omong kosong saya sendiri. Silakan teman-teman lihat, ini dari media besar. Yang pertama adalah FIFA.co.id menulis berita dengan judul Jenderal Iran klaim keluarga kerajaan Arab Saudi keturunan Yahudi.
Ini jelas ya beritanya. Lanjut lagi, ini berita dari CNN Indonesia dengan judul Jenderal Iran tuding keluarga kerajaan Saudi keturunan Yahudi. Ini dari CNN Indonesia. Berikutnya dari okezon.news menulis berita dengan judul Jenderal Iran sebut keluarga kerajaan Arab Saudi keturunan Yahudi. Lanjut, berikutnya lagi berita dari international.sindo.news. Judul beritanya, berita bohong sebut Raja Arab Saudi keturunan Yahudi. Jadi itu berita bohong, guys. Lanjut lagi ya, dari media besar berikutnya, ini dari Tempo. Judulnya di media Tempo begini, sempat dituding keturunan Yahudi. Ini silsilah keluarga kerajaan Arab Saudi. Jadi dipaparkan silsilahnya di berita ini. Langsung aja saya akan bacakan bagian intinya biar nggak terlalu lama. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu Umri Fahmi Salsabila menyebutkan anggota kerajaan Saud adalah keturunan suku Adnan yang masih berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Meskipun disebut keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi keturunan setelahnya masih belum jelas apakah sampai ke Nabi Muhammad atau tidak. Nabi Ibrahim memiliki dua keturunan Nabi dari istri berbeda, yakni Nabi Ishak dari Sarah dan Nabi Ismail dari Siti Hajar. Nabi Ishak diketahui memiliki keturunan kaum Yahudi, namun keluarga kerajaan Arab Saudi merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail, sehingga tidak ada hubungan dengan bangsa Yahudi. Jelas ini Tempo yang nulis. Kerajaan Arab Saudi, Bani Saud, itu nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Dan ternyata berdasarkan berita-berita tadi yang kita simak juga, itu jelas ya, bahwa orang-orang Syiah lah yang menuding Bani Saud berasal dari keturunan Yahudi. Tetapi tadi katanya Ustadz akhir zaman ini bahwa Raja Saudi Arabia saat ini merupakan keturunan Yahudi, itu informasinya dari Raja Faisal ya, yang disampaikan di sebuah pertemuan internasional di Washington. Pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington, sehingga keluar di Washington Post. Itu jelas ya perkataannya bahwa pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal di Washington. Raja Faisal itu adalah seorang raja yang juga pernah memimpin Arab Saudi. Kalau memang benar bahwa Raja Faisal mengatakan demikian, mana bukti link beritanya, mana bukti link jejak digitalnya ya, mau itu website, mau itu video resmi dari Washington Post. Dan kalau kita lihat jejak digital tentang Raja Faisal, justru beliau adalah orang yang sangat melawan penjajah Zionis Israel. He would like to see now in the Middle East. أول كل شيء زوال إسرائيل. The first thing is the extermination of Israel. Dalam sebuah video jejak digital terlihat Raja Faisal diwawancarai dan pewawancaranya itu bertanya, hal penting apa yang Anda ingin lihat terjadi di Timur Tengah? Lalu Raja Faisal mengatakan kehancuran Zionis Israel. Banyak sekali video jejak digital yang masih bisa kita lihat sekarang bahwa Raja Faisal itu sangat melawan sekali terhadap Israel. إخواني ماذا ننتظر؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ إني أدعو الله إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. Teman-teman kalau baca atau menyimak berita-berita tentang bagaimana kontroversi wafatnya Raja Faisal ini, teman-teman akan melihat betapa tegasnya Raja Faisal melawan Israel. Banyak para pengamat yang mengatakan bahwa meninggalnya Raja Faisal itu karena terlalu tegas melawan Israel dan Mamarika. Walaupun ini masih menjadi teori konspirasi, tetapi setidaknya kita bisa melihat betapa tegasnya Raja Faisal melawan Israel. Tapi kok bisa dituduh oleh Ustadz akhir zaman ini? Jadi seolah-olah Arab Saudi ini nggak pro terhadap Palestina, pronya terhadap Yahudi karena satu darah, karena satu nasab. Ya udahlah, kita tunggu aja bisa nggak mendatangkan fakta, berita, data, jejak digital yang resmi dari Washington Post. Kan tadi bawa-bawa Washington Post itu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.